Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadailul Quran dan kita masuk pada babu ma jaa fi ikhtilafi fil Quran fi lafdhi au ma'nahu, yang berkaitan dengan ikhtilaf, perselisihan terhadap masalah Al-Quranul Karim. Kadang perselisih dalam masalah lafadznya, kadang berselisih dalam masalah maknanya. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah Nabi membimbing kita di dalam masalah ikhtilaf ini. Karena sungguhnya ikhtilaf itu sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Tapi ada bagaimana adab ketika kita ingin berikhtilaf, yang sampai ikhtilafnya berlanjut atau menjadi sebuah iftirak, ini perpecahan. Kalau iftirak itu pasti tercela. Adapun ikhtilaf, maka dilihat dulu apa yang diikhtilafkan tersebut. Karena ada ikhtilaf yang harus memang berpisah, ada ikhtilaf yang boleh yang orang harus toleransi. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para mujtahidin, ikhtilaf yang muktabar, ikhtilaf yang betul atau yang masuk dalam pembahasan ikhtilaf tanawu, ikhtilaf perselisihan karena beraneka ragamnya apa yang diajarkan Nabi. Maka ikhtilaf yang tanawu tidak boleh membuat kita berpecah. Tapi ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang saling bertentangan, mesti berpisah satu dengan yang lainnya. Mari kita ikuti beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Yang pertama adalah firman Allah SWT, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah rabbuk. Dan mereka senantiasa berikhtilaf, berselisih, illa man rahimah rabbuk, kecuali yang dirahmati Allah SWT. Ayat ini secara singkat bahwa Allah atau perwatakan orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu, mereka ikhtilaf, suka berselisih. Dan orang-orang yang mereka menghindari dari perselisihan, termasuk orang mereka dirahmati oleh Allah SWT. Dan tentu maksudnya adalah ikhtilaf, perselisihan yang memang hanya akan menimbulkan madarat. Perselisihan antara ahlul iman dan ahlul kufur dan ahlul kufur wajib. Perselisihan antara ahlul tauhid dan ahlul syirik wajib. Perselisihan antara ahlul sunnah dan ahlul bid'ah itu wajib. Tapi perselisih hanya asal berselisih karena dorongan hawa nafsu, maka tidak diperbolehkan. Sehingga yang menjadi standar adalah bagaimana kebenaran menjadi tolak ukurnya, titik tolaknya seorang untuk dia, apakah dia menghindari ikhtilaf atau dia wajib untuk kemudian dia berikhtilaf. Orang yang mereka dirahmati Allah, ada orang yang mereka berusaha untuk menghindari ikhtilaf. Selama bisa dihindari ikhtilaf tersebut, selama yaitu masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Allah SWT, maka dia akan menghindari demi terwujudnya persatuan, kesatuan, kemudian kenyamanan di antara manusia, sehingga akan menghasilkan kebaikan yang lebih maksimal. Kemudian dibawakan ayat yang kedua, kana nas ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Manusia ada umat yang tadinya satu. Ini di atas satu agama. Mereka di atas tauhid, di atas ajaran ini Nabi.
terciptanya manusia antara Adam sampai Nabiullah Nuh alaihissalam, jarak antara Adam dengan Nuh 10 kurun. 10 kurun. Dalam jangka 10 kurun ini, maka semuanya di atas satu milah, di atas satu agama. Jadi di atas tauhid. Di atas tauhid. Belum terjebak dalam perbuatan syirik. Sudah ada penyimpangan seperti pembunuhan antara Qabil dan Habil adalah penyimpangan. Tetapi itu masih di atas agama. Baru setelah kemudian pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, maka terjadilah kesyirikan dan perbuatan itu telah mengeluarkan dari agama. Maka dikatakan selama 10 kurun umat ini antara Adam dan Nuh, kulluhum alal millah, semuanya itu masih di atas milah. Semuanya itu masih di atas, yaitu tauhid, yang masih di atas agama tauhid. Sehingga mereka masih di atas agama yang lurus. Baru setelah kemudian itu terjadi pada zaman kaum Nabiullah Nuh, terjadilah kesyirikan yang membuat mereka kemudian rusak ini agama mereka. Faba'athallahu nabiyyin, lalu Allah mengutus para nabi. Para nabi datang untuk membawa syariat Allah, menyelesaikan perselisihan di antara manusia, agar mereka kembali ke jalan Allah SWT. Sehingga kedatangan para nabi dan para rasul itu, mereka adalah mubasyirin wa mungdirin, menyampaikan kabar gembira bagi orang mereka bertakwa, yang beriman, yang taat, yang tunduk dan patuh. Mereka mendapatkan kabar gembira dari janji Allah, kabar gembira dari jannah yang Allah sediakan. Wa mungdirin, dan memberikan kabar peringatan bagi para pendurhaka, orang mereka menyelisihi, orang-orang yang mereka itu melakukan penentangan, mereka diancam dengan jahanam. Para nabi menyampaikan ancaman-ancaman buat mereka yang durhaka kepada Allah SWT. Maka di sini ayat ini dibawakan beliau diantaranya bahwasanya manusia mereka ini banyak yang kemudian menyelisih agama Allah Ta'ala. Manusia yang asalnya di atas satu agama, lalu mereka berselisih. Mereka berselisih disebabkan karena kebodohan mereka, karena hawa nafsu mereka, sehingga mereka menyelisih agama Allah SWT sampai pada tingkat mereka penyelisihan yang sudah keluar dari agama tersebut. Kemudian dalam riwayat yang sahih di sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu rajulan yaqra'ul ayah, aku mendengar ada seorang membaca ayat. Sami'tu an-nabiyya sallallahu yaqra'u khilafaha, dan aku mendengar Nabi SAW membaca ini yang berbeda dengan apa yang dia baca, dibaca oleh seorang itu. Ibnu Mas'ud mendengar orang membaca Al-Quran, membaca ayat. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mendengar Nabi membaca yang berbeda dengan bacaannya orang tersebut. Fakhadtu biyadi, maka aku ambil tangan dia. Fangtalaqtu bihi ilan Nabi SAW, aku pun bawa dia kepada Nabi SAW. Fadzakartu dzalikalah, lalu aku pun ingatkan kepada dia, aku pun ceritakan kepada Nabi tentang apa yang aku dengar dari bacaan orang tadi yang berbeda dengan apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Fa'araftu fi wajhihi al-karahiyah, aku pun melihat di wajah Nabi wajah yang enggak suka. Ibnu Mas'ud sedang mempermasalahkan orang yang mereka membaca ayat yang lafadznya berbeda dengan apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Maka orang pun diajak oleh Ibnu Mas'ud dihadapkan kepada Nabi.
Ibnu Mas'ud ceritakan tentang apa yang dia dengar dari orang tersebut, yang berbeda dengan apa yang dia dengar dari Rasulullah. Ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan begitu, nampak di wajah Nabi ketidaksukaan. Karena ada benih-benih perselisihan. Ada benih-benih yaitu perselisihan yang akan menimbulkan yaitu keretakan. Waqala, lalu Nabi SAW mengatakan mengomentari dari laporan Ibnu Mas'ud, kilakuma muhsinun. Kalian berdua adalah baik. Ibnu Mas'ud baik karena beliau mendengar ayat yang Nabi baca sebagaimana yang Nabi telah ajarkan. Dan orang yang bacaannya didengar Ibnu Mas'ud juga, dia membaca juga seperti yang Nabi ajarkan. Karena Al-Quran turun dengan qiraatus sab'ah, dengan 7 bacaan. Sehingga terkadang boleh jadi Nabi mengajarkan bacaan yang begini kepada si fulan, baca yang begini kepada si fulan. Sehingga terkadang ada bacaan yang dianggap berbeda antara fulan dan fulan ini. Sedangkan itu semuanya sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi katakan, kilakuma muhsinun. Kalian berdua dalam posisi yang baik. Baiknya karena mereka sama-sama yaitu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ibnu Mas'ud melaporkan orang itu kepada Nabi karena ketidaktahuan Ibnu Mas'ud apa yang Nabi ajarkan kepada orang tersebut yang berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Mas'ud, yang dia sehingga dianggap berbeda, disangkanya itu adalah sebuah yaitu penyelisihan dari ajaran Rasulullah SAW. Tapi ternyata itu semuanya yang diajarkan Nabi kepada mereka. Maka kata Nabi, fala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Karena perselisihan itu adalah buruk, membuat lemah, membuat gagal, menjadikan bercerai-berainya manusia. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu falaku. Karena sungguhnya orang sebelum kalian mereka berselisih, maka mereka pun hancur. Maka kata Allah, atiullaha wa rasulah wa la tanasau fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berselisih. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, itu asal. Asal kita, dasar kita adalah bagaimana senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian wala tanasau, jangan kalian saling berselisih. Seandainya ada perselisihan, kata Allah, farudduhu ilallah wa rasulih. Selalu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan hindari perselisihan. Karena perselisihan perkara akan pada keburukan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan berselisih karena akan gagal. Karena akan hilang kekuatannya. Sehingga kalian menjadi lemah. Pada selisihan, kata Nabi mengingatkan, fa inna man kana qablakum ikhtalafu falaku. Karena orang sebelum kalian mereka berselisih, lalu mereka pun binasa karena perselisihannya tersebut. Kemudian juga dalam riwayat yang sahih Ani bin Amr dari sahabat Ibnu Umar. Qala hajjartu ila Nabi SAW wa sami'tu aswata rajulaini ikhtalafa fi ayatin. Aku mendatangi kepada Nabi di waktu siang hari. Aku mendatangi Nabi di siang hari. Kemudian aku mendengar ada suara dua orang yang mereka ikhtalafa fi ayatin. Suaranya terdengar agak tinggi, mereka berselisih dalam satu ayat. Fa kharaja alaina Rasulullah SAW.
Lalu Nabi pun keluar menemui kami. Yu'rafu fi wajihil ghadab. Yang nampak di wajah Nabi itu wajah kemarahan. Apa yang Nabi katakan? Innama halaka man kana qablakum biikhtilafi fil kitab. Biikhtilafim fil kitab. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah perselisihan kalian berkaitan kitab Allah. Al-Quran turun bagi kita petunjuk untuk difahami, ditadabbur. Maka apabila telah dia memahami, adalah dia mengamalkan. Jika dia berselisih, kembalikan perselisihan itu kepada Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Tanyakan kepada ahlu dzikri, kepada para ulama. Sehingga betul-betul meminimalkan perselisihan. Kembalikan semuanya kepada yang memahami betul. Sehingga bagaimana kesibukannya adalah memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jika tidak paham, tanyakan kepada mereka memiliki ilmu ahlu dzikri, para ulama. Selama Nabi masih hidup, maka wajib ditanyakan kepada Nabi. Dan hindari perselisihan. Maka Nabi mengingatkan bahwasanya kebinasaan orang-orang sebelum kalian karena penyelisihan mereka terhadap kitab Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana menjadi orang-orang yang mereka betul-betul manut, nurut, tunduk, patuh dengan apa yang diajarkan Al-Quranul Karim. Adapun apabila kemudian ada perselisihan karena memang latar belakang orang dengan segala macam latar belakangnya sangat memungkinkan mereka kemudian berselisih. Maka ketika kita berselisih, kembalikan kepada ahlul ilmi, bertanyalah kepada ahlul ilmi. Dan jadikan dasar utama dalam kehidupan kita ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga asal kehidupan kita adalah bagaimana mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Dengan melalui para ulama yang alim, yang paham tentang apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau dia berselisih, hendaklah betul-betul bertanya kepada ahlul ilmi. Dan kemudian punya kesiapan tunduk dan patuh kepada dalil. Karena agama adalah dalil. Sehingga jangan sampai dia kemudian bertahan dengan perselisihannya. Dan perkara terbesar yang membuat manusia berselisih adalah bid'ah dan hawa nafsu. Bid'ah dan hawa nafsu. Ini yang menjadi sebab besar perselisihnya manusia. Orang kalau mereka sudah mengikuti hawa nafsu pasti akan berselisih. Dan terkadang perselisihan karena kebodohan mereka tentang hakikat agama. Maka dibutuhkan untuk dia senantiasa kembali kepada ahlul ilmi, orang mereka betul-betul berilmu. Kemudian wabil musnad dari musnad Imam Ahmad dari hadis Amr bin Shu'aib, beliau mengatakan, kunna julusan bi babin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, lalu sebagian mereka mengatakan, lam yaqulillahu kada wa kada, bukankah Allah mengatakan demikian? Wa qala ba'dhum, yang lainnya lagi mengatakan, lam yaqulillahu kada wa kada, bukankah Allah mengatakan demikian pula? Masing-masing mereka berargumen dengan ayat untuk saling mereka benturkan, saling mereka tabrakkan. Seakan-akan ayat ini memiliki pertentangan satu dengan yang lainnya. Fakharaja, maka Nabi pun keluar rumah. Ka'annama fuqi'a fi wajihi habbur rumman. Dan nampak di wajah Nabi ketidaksukaan kayak buah anggur yang Nabi menunjukkan ketidakcerahannya, ketidaksukaannya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, innama dhallatil umamu qablakum fi misli hadha. Sesungguhnya sesatnya umat-umat sebelum kalian karena seperti ini. Ini karena penyelisihan, karena yaitu mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Berkaitan
dengan kandungan ayat yang seakan-akan bertentangan, maka sungguhnya tidak bertentangan. Karena kurangnya ilmu mereka sehingga nampak ayat itu saling bertentangan. Maka Ahlussunnah diantaranya dalam prinsip kehidupan beragamanya, ketika ingin memutuskan suatu perkara, sebuah keyakinan, maka mereka mengumpulkan semua dalil, lalu mereka tunduk dan patuh dengan semua dalil yang ada itu. Karena dalil di atas segala-galanya. Maka Ahlussunnah pertengahan antara Jabriyah dan Qadariyah, antara mereka yang serba takdir sampai menafikan, meniadakan adanya kemauan dan istita'ahnya manusia. Ada yang mereka itu mengingkari takdir Allah Ta'ala karena dianggapnya takdir adalah berarti kezaliman. Maka mereka saling berselisih, bertentangan. Qadar Jabriyah membawa ayat sendiri, Qadariyah membawa ayat sendiri. Seakan ada ayat yang saling bertentangan. Padahal tidak ada satupun ayat yang saling bertentangan, karena semuanya datang dari Allah SWT yang Maha Tahu. Maka Nabi pun mengatakan kepada mereka, "Afa bihadza umirtum?" Apa untuk urusan yang seperti ini kalian itu diperintahkan? Saling berselisih, saling mempertentangkan satu ayat dengan yang lainnya. Au bihadza buistum, apa untuk seperti ini aku dibangkitkan dan diutus oleh Allah Ta'ala. Antatribu kitaballah ba'dahu bi ba'din, di mana kalian saling mempertentangkan, saling membenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Innama dhallatil umamu qablakum fi misli hadza. Sungguhnya yang menyebabkan binasanya umat sebelum kalian adalah perbuatan semisal ini, saling mempertentangkan ayat dengan ayat yang lainnya. Innakum lastum mimma hahuna fi syai'. Kalian sama sekali enggak ada, ini artinya ungduru allati umirtum bihi. Perhatikan apa yang diperintahkan pada kalian. Pahami, perhatikan, pahami, amalkan, dakwakan, dan dibela. Fa'malu bih. Perhatikan perintah Allah, lalu amalkan. Waladhi nuhitum anhu fantahu anhu. Dan yang dilarang kepada kalian, maka tinggalkan larangan tersebut. Nabi mengajarkan bagaimana menjadi generasi yang samina wa ta'na. Generasi yang betul-betul mereka ini mendengar dan taat, memiliki ketunduk patuhan, ketawaduan, disibukkan dengan memahami ayat-ayat Nabi, ayat-ayat Allah Ta'ala, lalu disibukkan dengan mengamalkan ayat tersebut, tidak saling mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Seandainya mereka melihat permasalahan, saling bertentangan satu yang lainnya, maka angkat masalah itu kepada ahlul ilmi. Angkatlah kepada para ulama yang betul-betul mereka memiliki ilmu. Yang Allah mengatakan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahui. Dengan demikian, bab ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak seorang dia semangat memahami Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, dia mentadaburinya, lalu semangat untuk mengamalkan isi kandungannya, lalu jauhkan diri Anda di perselisihan tentang Al-Quran. Apa yang Anda tidak fahami, maka tanyakan kepada ahlul ilmi. Tanyakan kepada para ulama yang betul akan membimbing Anda kepada jalan yang lurus. Bukan kemudian Anda yaitu saling bertentangan satu dengan lainnya tanpa konsultasi dengan ulama, tanpa membelikan para ahlinya, sehingga dia akan musibah. Jadi musibah perpecahan yang terjadi antara kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari ini semangat untuk menyelisih Al-Quran. Tapi semoga Allah memberikan anugerah kepada kita semangat untuk mengikuti apa yang diajarkan Al-Quran. Kalau ada permasalahan, ada perselisihan, maka segera kembalikan perkaranya kepada ini ahlinya, yaitu para ulama yang kita akan mendapat di zaman di mana orang mereka tidak mengembalikan kepada ahlinya, tapi mereka bersama dengan para juala di dalam beragama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk betul-betul selalu memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran,
mendakwakan Al-Quran, dan tidak terjerumus dalam syubhat kebatilan terhadap Al-Quran ini. Al-Quran kitab yang disucikan Allah, yang dijaga Allah, yang dijaga Allah langsung. La ya'til batilu min baini yadayhi wa min khalfi. Tidak akan kedatangan kebatilan, tidak akan ada tersusupi kebatilan dari arah depan, dari arah belakang. Al-Quran langsung dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka jangan ragu-ragu dengan Al-Quran, pelajari dengan baik, amalkan maksimal. Kemudian yang tidak paham, tanyakan kepada para ulama. Itulah yang alur yang wajib kita bisa lakukan berkaitan dengan bagaimana mestinya kita bersepakat dengan Al-Quran, persatuan Quran, tapi dengan persatuan yang hakiki, bukan persatuan yang semu. Ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.